Mungkin ketika panjenengan sedang menempuh pendidikan, baik itu formal maupun non formal, biasanya kan kalau pondok itu kan pasti ada tirakat-tirakat atau riado-riado untuk ya agar gimana dan kita itu menuntut ilmu bisa diberikan kelancaran dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan juga pengalamannya. Ya, alhamdulillah selama saya mondok, karena tadi dimulai dari itu karena kekurangan bahan makanan itu akhirnya dengan terpaksa harus berpuasa, akhirnya bisa terbiasa untuk berpuasa. Akhirnya setiap hari Senin dan Kamis saya usahakan untuk berpuasa karena menurut Nabi itu adalah puasa yang terbaik, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Kalau hari Senin itu hari lahirnya Nabi, kalau hari Kamis itu amal ibadah kita kan diajukan kepada Allah gitu. Artinya alhamdulillah dengan mengamalkan puasa hari Senin dan Kamis itu alhamdulillah bisa membawa berkah untuk kehidupan saya. Kemudian ini Bu, aktivitas panjenengan sekarang itu nonton setelah waktu itu sudah selesai menempuh pendidikan sekian lamanya, mondok juga sekian lamanya, akhirnya panjenengan itu terjunnya ke masyarakat seperti apa hingga saat ini? Ya, kalau kegiatan saya untuk saat ini hari Senin sampai hari Kamis pagi itu di MI Al-Falah sini, dekat sini. Terus kalau sebelum itu ada juga yang privat ngaji ke saya sebelum berangkat itu. Kemudian sore ke TPQ setiap hari, kalau ke TPQ setiap hari kecuali hari Minggu, kalau hari Minggu libur. Terus kemudian hari Jumat dan Sabtunya saya ke Pondok Jatinom untuk mengajar di MTS dan juga aliyahnya. Itu kalau malam itu ada ngisi di panti asuhan Raudhatul Aitam. Terus kalau malam Jumat itu tibaan dan juga berjanji gitu, mau tibaan dan berjanji di kampung sini. Berarti panjenengan itu setiap hari disibukkan dengan mengajar dan mengajar gitu. Betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Bahkan sore pun juga siang itu juga masih ada yang ngaji privat di sini. Kemudian sore setelah TPQ juga ada juga yang ngaji privat di sini. Yang lebih banyak itu saya ngajar Al-Quran. Terus juga ada setiap hari Kamis dan Jumat itu ngaji Al-Quran bersama ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu 2 hari dalam seminggu, hari Kamis dan hari Jumat itu ngaji Quran, membenarkan bacaannya dan juga kandungan dalam ayat-ayat tersebut. Selanjutnya ini Bu, mungkin panjenengan ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa. Ini kan kebetulan beliau ini juga alumni dari Stit Al-Muslimin juga Ibu ya. Lulus tahun berapa Bu? Tahun 2014. 2014. Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa Bu, bagaimana supaya kita itu punya gairah atau semangat juang yang tinggi untuk terus mencari ilmu, terus kita itu jadi paham kenapa tirakat itu atau riadah itu perlu, dan bagaimana supaya kita itu bisa benar-benar mendapatkan barokah dan manfaat dari ilmu yang telah kita cari. Ya. Pertama, kalau kita memang ingin, pertama harus memantapkan niat dulu, niat kita untuk mencari ilmu itu benar-benar sungguh-sungguh untuk membawa kebaikan kita nanti di kemudian hari. Kemudian yang pertama harus rajin. Jadi kalau sekolah dimanapun atau mengaji dimanapun itu harus rajin. Saya alhamdulillah kalau ngaji dan sekolah itu saya paling
paling sedikit nggak masuknya, nanti kalau nggak ada sesuatu karena sakit atau karena benar-benar nggak bisa hadir, saya akan selalu hadir, dan hadir biasanya pertama kali. Pada waktu di Setit juga begitu, saya selalu hadir pertama kali, kemudian menata bangku, padahal tidak ada jadwal piket kan, tapi selalu saya menata bangku itu. Saya berharap dengan apa yang saya lakukan itu, dengan mempersiapkan kelas dengan siap untuk digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, semoga ilmu yang akan disampaikan itu bisa sampai ke saya, walaupun mungkin tidak secara langsung, mungkin ketika saya perlukan, saya selalu doa begitu, ketika saya perlu, semoga Allah memberikan hidayahnya sehingga saya bisa mengeluarkan ilmu yang dikasih Allah kepada saya gitu. Terus kemudian yang kedua, takzimlah kepada guru siapapun gurunya. Jangan pernah menyepelekan guru tersebut, apapun bentuknya. Kadang gitu loh, kadang kalau gurunya agak gimana gitu kemudian menyepelekan gurunya, itu jangan sampai seperti itu. Ataupun kalau gurunya lebih muda, atau mungkin menurut kamu ilmunya agama lebih sedikit dari kamu, itu jangan sampai disepelekan. Siapa tahu ilmu yang lainnya lebih banyak daripada kamu. Jadi siapapun gurumu itu harus tetap kamu hormati, harus tetap kamu muliakan gitu. Terus jangan sekali-kali membantah gurumu, kecuali jika yang disampaikan itu memang salah, tapi bantahlah dengan yang baik. Jangan sampai menyakiti hati seorang guru gitu. Kemudian apapun tugas yang disampaikan atau yang harus dikerjakan itu ya dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa segera dikerjakan, langsung dikumpulkan gitu. Biasanya kalau saya seperti itu, biar kalau ada tugas langsung saya kerjakan, kemudian segera dikumpulkan, tidak menunggu sampai minggu berikutnya, enggak seperti itu. Itu yang mungkin jadi keberhasilannya juga, karena biasanya kalau guru itu, kalau siapa yang mengumpulkan selalu tepat waktu, itu nanti nilainya juga lebih baik daripada yang ditunda-tunda gitu. Jadi kemudian kalau ada tugas ke depan untuk presentasi, walaupun belum bisa, walaupun redek, ya tetap diusahakan untuk sebisa mungkin tetap tampil di depan, apapun nanti kejadiannya, asalkan sudah mau berusaha untuk maju ke depan menuruti perintah guru. Jangan kemudian karena merasa belum mampu akhirnya hanya bulet saja, disuruh maju nggak maju-maju, itu nanti juga akan mengurangi nilai. Selain itu nanti itu adalah pembelajaran untuk kita di masyarakat, karena kalau di masyarakat kan kalian tidak ada teman untuk presentasi, ya kan? Nggak ada teman untuk presentasi, otomatis kamu sendirilah yang maju di depan. Nah itu untuk latihan kamu, latihan itu ternyata juga sangat bermanfaat. Setelah saya selesai kuliah itu ternyata kalau disuruh maju ke depan untuk mengimami tahlil atau membuka suatu acara, atau ada muridnya yang lebih besar atau lebih dewasa daripada saya, itu alhamdulillah saya bisa menjalankannya dengan tanpa keraguan dan bisa tanpa rasa gentar, tanpa rasa gentar seperti itu. Kemudian untuk yang itu Bu, tirakat, tirakat itu juga diperlukan karena itu hubungannya dengan Allah kan. Kalau tirakat itu hubungannya dengan Allah, kita memohon kepada Allah, lah lewatnya seperti itu. Selain lewat doa, kita juga harus berusaha untuk menahan. Kalau tirakat itu kan juga bisa untuk menahan hawa nafsu. Jadi kalau orang yang sering tirakat itu otomatis insya Allah akan lebih dekat kepada Allah, karena itu hubungannya dengan Allah. Asal kita tahu itu puasa kita atau mungkin jenis tirakat apapun itu nanti bisa mendekatkan kita kepada Allah, dan niatnya jangan sampai salah. Niat untuk tirakat itu sendiri hanya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tuh.
Mungkin cukup sekian Bu Bindi untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang dengan jenengan. Mohon maaf bila mana saya ada kata yang lainnya. Sama-sama. Demikian teman-teman semuanya, video yang bisa saya aturkan kepada teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.